Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kita membuat podcast agama yang berjudul Pemimpin Menurut Gen Z. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Satria Jafal Mardika. Saya Rizky Aulia Rahman. Saya Arsila Dewiani. Saya Wiwik Mardiana Nur Hasanah. Saya Muhammad Azka Fatur Rahman. Saya Muhammad Syauki Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Arsila Dewiani sebagai host pada ngobrol santai kali ini. Nah, kalau ngomongin soal pemimpin, pasti setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda nggak sih? Ada yang bilang pemimpin itu harus tegas, dan ada juga yang bilang kalau pemimpin itu harus mementingkan kejujuran dan juga kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Nah, pada kali ini kita bakal ngobrol santai nih bersama Gen Z. Bagaimana sih Gen Z itu memandang seorang pemimpin dan bagaimana Islam memberikan pandangan mengenai kepemimpinan. Yuk, langsung saja kita mulai. Sekarang aku lagi bareng Rizky nih. Aku mau nanya nih, menurut kamu sebenarnya apa sih arti seorang pemimpin itu? Kalau menurut aku, pemimpin itu nggak cuma soal jabatan atau orang yang punya kekuasaan, tapi lebih ke orang yang bisa bertanggung jawab dan jadi contoh yang baik buat orang lain. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh yang baik buat sekitarnya. Nah, berarti semua orang sebenarnya bisa jadi pemimpin ya? Iya, gak harus punya jabatan tertentu. Hal-hal yang sederhana seperti disiplin, tanggung jawab, dan tepat waktu juga termasuk belajar menjadi pemimpin. Oke, baik-baik. Makasih ya. Nah, berdasarkan yang dibilang Rizky tadi, jadi ternyata kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal tanggung jawab. Nah, kalau tadi kita membahas arti seorang pemimpin, sekarang aku ingin tahu nih seperti apa sih sosok pemimpin yang ideal menurut generasi sekarang. Nah, sekarang aku lagi sama Wiwik nih. Aku mau nanya, gimana sih menurut kamu sebagai Gen Z, pemimpin yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut aku, Gen Z itu kan lebih suka pemimpin yang terbuka dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Soalnya orang-orang sekarang lebih kritis dan juga nggak bisa cuma soal modal janji atau pencitraan. Selain itu, pemimpin yang baik itu harus jujur, bisa dipercaya dan enggak anti kritik. Jadi bukan harus sempurna, tapi mau belajar dan menerima masukan dari orang lain. Nah, jadi kalau kamu disuruh milih nih, menurut kamu tuh lebih penting pintar atau jujur? Kalau aku lebih memilih jujur, karena orang yang jujur masih bisa terus belajar dan berkembang. Tapi kalau pintar dan gak jujur itu malah bisa jadi masalah. Jadi menurut aku kejujuran itu adalah pondasi penting dalam kepemimpinan. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama, makasih juga. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau generasi sekarang ternyata lebih menghargai kejujuran dan keterbukaan dibanding sekedar kemampuan berbicara atau pencitraan. Tapi sebenarnya bagaimana sih Islam memandang sosok seorang pemimpin? Yuk kita tanyakan langsung. Nah, sekarang ini aku lagi sama Uki nih. Nah, menurut kamu bagaimana sih Islam memandang seorang pemimpin? Kalau dalam Islam itu kepemimpinan itu merupakan amanah yang besar. Jadi seorang pemimpin bukan cuma bertanggung jawab kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah diberikan kepada yang berhak dan supaya berlaku adil. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan teladan melalui sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, menurut aku sifat-sifat itu masih penting banget ditetapkan sampai sekarang. Oke. Nah, menurut kamu kenapa sih sifat amanah penting bagi seorang pemimpin? Penting karena kalau seorang pemimpin ya nggak bisa dipercaya, orang-orang juga bakal susah percaya sama keputusan yang diambil. Dan juga amanah menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kepemimpinan itu. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Nah, kalau kita lihat tadi, ternyata
ternyata nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam masih sangat relevan sampai sekarang. Tapi di era modern seperti sekarang, tentu ada tantangan yang berbeda dibanding zaman dulu. Nah, sekarang aku lagi sama Japal nih. Aku mau nanya, menurut kamu apa tantangan terbesar seorang pemimpin di era digital seperti sekarang ini? Menurut saya tantangan terbesarnya itu yaitu derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Terus kadang tuh informasi yang belum jelas, kadang nyebar luas itu sangat cepat. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus nggak boleh asal dalam mengambil keputusan. Nah, berarti apakah media sosial mempengaruhi cara masyarakat memilih pemimpin? Menurut saya sangat berpengaruh ya. Cuman kita juga nggak bisa ngelihat dari pencitraannya di media sosial. Kita juga harus ngelihat rekam jejaknya, integritasnya, dan tindakan apa yang udah dilakuin sama di dunia nyatanya. Oke, terima kasih ya. Nah, setelah membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemimpin saat ini, muncul pertanyaan lain nih. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, apa yang bisa kita lakukan agar suatu hari nanti mampu menjadi pemimpin yang baik? Mari kita tanyakan. Nah, sekarang aku lagi sama Aska nih. Aku mau nanya, sebagai mahasiswa dan Gen Z, bagaimana sih cara kita untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang baik? Menurut aku, semuanya dimulai dari diri sendiri. Sebelum memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Misalnya dengan belajar disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menjaga amanah yang diberikan. Selain itu, kita juga bisa belajar melalui organisasi, kegiatan sosial, ataupun kerja kelompok di kampus. Dari situ, kita belajar bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Hal-hal kecil seperti itu, menurut aku, bisa menjadi bekal untuk menjadi pemimpin di masa depan. Nah, kalau misalnya suatu saat kamu jadi pemimpin, sifat apa sih yang paling ingin kamu miliki? Kalau aku, sifat yang ingin aku miliki adalah amanah dan adil. Karena menurut aku, kepercayaan itu mahal. Jadi ketika diberi tanggung jawab, kita harus menjaganya dengan baik. Dan sebagai pemimpin, kita juga harus bisa berperilaku adil kepada semua orang. Oke, makasih ya, Aska. Oke. Nah, dari obrolan tadi, ternyata pemimpin menurut Gen Z bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan. Ada banyak nilai yang justru lebih penting, seperti tanggung jawab, kejujuran, kemampuan mendengarkan orang lain, dan tentunya menjadi teladan yang baik. Dan ternyata nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan kepemimpinan sebagai sebuah amanah yang besar. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita bisa melihat bahwa pemimpin yang baik bukan hanya orang yang pintar atau memiliki jabatan tinggi, tetapi juga orang yang jujur, amanah, adil, dan mampu membawa pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Sebagai Gen Z dan mahasiswa, kita mungkin belum bisa memimpin banyak orang, tapi kita bisa memimpin diri kita sendiri, belajar bertanggung jawab, dan terus memperbaiki diri. Menjadi pemimpin yang lebih amanah, yang tidak hanya sukses, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersama teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.